Pernah dengar istilah Pai Kui? Dalam tradisi Tionghoa, Pai Kui adalah ritual penghormatan kepada leluhur. Berlutut, membungkuk, dan mendengarkan segala petuah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dulu itu soal budaya dan hormat. Tapi kini, di panggung global, kita malah menyaksikan pertunjukan Pai Kui versi baru. Negara-negara Asia ramai-ramai bertekuk lutut di hadapan pemerintah Amerika Serikat setelah Donald Trump mengancam dengan tarif besar-besaran. Bedanya, kali ini bukan soal leluhur, tapi urusan dagang dan tekanan politik. Kelakuan negara-negara Asia akhir-akhir ini memang cukup menggemaskan. Begitu Trump mulai mengobrol tarif impor, para pemimpin dari Jakarta, Islamabad, hingga New Delhi mendadak sibuk mencari cara menebus dosa surplus perdagangan mereka. Indonesia misalnya, terburu-buru menawarkan peningkatan impor minyak mentah dan LPG dari ALS hingga 10 miliar dolar. Alasannya, supaya Washington jadi lebih ramah dan tarif-tarif yang mengancam ekonomi nasional bisa dikendurkan. Tak mau ketinggalan, Pakistan juga ikutan gelisah. Negara ini bahkan siap untuk pertama kalinya membeli minyak mentah Amerika, sekadar agar neraca perdagangan mereka tampak lebih seimbang di mata Trump. India juga tak kalah kreatif. Pajak atas LNG Amerika siap dihapuskan, bahkan tender saham di proyek LNG Amerika sudah digelar. Thailand, sudah jelas kontrak impor LNG dan etana dari Amerika pun diperpanjang hingga bertahun-tahun ke depan. Sayangnya, semua ini terasa seperti upacara Pai Kui massal. Negara-negara Asia menunduk berharap ampunan dari dewa tarif di Washington. Di tengah parade penghormatan ini, Cina justru tampil beda. Negara tirai bambu ini tetap tegak berdiri menghadapi hujan tarif dari Trump. Alih-alih menyerah atau buru-buru mengubah strategi dagang, Beijing justru melawan balik dengan tarif balasan dan diversifikasi ekonomi. Sampai detik ini, Cina belum menunjukkan tanda-tanda ingin Pai Kui ke Washington. Malah, banyak negara lain kini belajar bagaimana tetap tegar dan memperjuangkan kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan harga diri. Dunia memang berubah, tapi harga diri seharusnya tetap jadi pegangan utama. Jika Pai Kui dulu dilakukan sebagai simbol hormat kepada leluhur, hari ini kita patut bertanya, apakah benar kita harus berlutut demi selamat dari tekanan ekonomi? Atau justru kita belajar dari China untuk tetap berdiri tegak, menghormati lawan, tapi tidak kehilangan prinsip? Karena kalau terlalu sering berlutut, siapa tahu nanti malah lupa cara berdiri lagi.